Halo semuanya, perkenalkan saya Dilia, saya merupakan dokter muda yang saat ini sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi dan juga prinsip bagaimana resusitasi cairan pada pasien-pasien dengan trauma. Nah, sebelum kita melangkah pada slide berikutnya dan pembahasan yang lebih kompleks, kita akan membahas mengenai trauma terlebih dahulu. Jadi, traumatic injury atau cedera traumatis ini merupakan kondisi yang umum dan juga sering dijumpai pada kasus gawat darurat atau di emergency room dengan severitas yang sangat bervariasi, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Data epidemiologi menunjukkan bahwa kasus dari traumatic injury itu mencapai 10% dan sangat signifikan mempengaruhi beban dari suatu kesehatan secara global. Perdarahan post-trauma yang tidak terkontrol merupakan suatu kondisi yang umum dijumpai pada pasien dengan trauma, terutama adalah trauma-trauma yang sifatnya berat, di mana tanpa penanganan dan juga manajemen yang adekuat, hal ini dapat menimbulkan kondisi shock hipovolemik, yang mana shock hipovolemik merupakan penyebab kematian utama yang sangat potensial namun dapat dicegah dengan manajemen yang adekuat. Penyebab kematian lainnya yang bersifat late onset itu adalah infeksi dan juga gagal organ. Perlu kita perhatikan bahwa kasus perdarahan pasca trauma ini sering terjadi, di mana peran dari resusitasi cairan itu sangat signifikan dalam proses life saving pada pasien dengan suatu kondisi trauma dengan perdarahan yang masif. Nah, teman-teman bisa lihat ada dua gambar yang saya sajikan pada slide. Pada gambar di sisi kiri, ini merupakan distribusi waktu dari suatu trauma hingga akhirnya menimbulkan suatu mortalitas atau kematian. Ada yang sifatnya early, immediately, dan juga late, berdasarkan dari perbedaan range waktunya. Dikatakan early jika dari range 0 sampai 1 jam, dikatakan immediately jika range-nya 1 sampai 4 jam, dan dikatakan late jika range-nya dari 2 sampai 6 minggu. Lalu, terdapat beberapa penyebab dari suatu kematian berdasarkan dari kategori waktunya. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di sisi kanan. Ada yang immediate and early death atau kematian segera, biasanya timbul akibat brain injury ataupun hemorrhagic. Sedangkan kematian yang bersifat late onset itu bisa disebabkan oleh infeksi, multiple organ failure, brain injury maupun hemorrhagic juga dapat berperan. Dan post-discharge seperti cardiovascular disease, second major trauma, neurologic disease, dan juga malignancy atau keganasan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa shock hipovolemik merupakan suatu kondisi yang sangat potensial terjadi post-traumatis. Dan kondisi ini dapat dicegah dengan suatu manajemen yang tepat dan adekuat. Nah, secara garis besar, shock hipovolemik itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Bagaimana mekanisme shock hipovolemik ini? Jadi dimulai dari suatu kondisi trauma yang terjadi pada pasien, kemudian akan menimbulkan suatu perdarahan. Nah, perdarahan ini menyebabkan banyak sekali volume darah yang keluar dari tubuh, sehingga preload menjadi menurun. Dan kondisi ini akan menyebabkan penurunan dari cardiac output serta hemoglobin pada pasien. Nah, kondisi ini nantinya dapat memicu terjadinya shock hipovolemik, di mana volume dari cairan tubuh itu berkurang. Nah, tanpa manajemen yang adekuat dan juga tepat, maka akan terjadi penurunan suplai oksigen ke jaringan ataupun oksigen delivery ke jaringan secara signifikan. Nah, hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen daripada jaringan, yang mana akan terjadi defisit oksigen pada tubuh kita, yang dapat menimbulkan kerusakan sel ataupun jaringan yang bersifat irreversible, dan dapat berkembang menjadi sesuatu hal yang berakibat fatal seperti misalnya kematian. Nah, ketika terjadi suatu penurunan dari oksigen delivery, maka tubuh akan melakukan suatu kompensasi
Kompensasinya dapat berupa peningkatan dari heart rate, vasokonstriksi, maupun intravascular fluid shift untuk memenuhi cairan di intravaskular. Lalu, terapi cairan atau resusitasi cairan berdasarkan dari banyak literatur menempati peran yang signifikan dengan strategi dan cara yang tentunya berbeda untuk tiap kasusnya. Tujuan dari resusitasi cairan ini adalah untuk mencegah hipoperfusi, untuk menghindari trias of death yang terdiri dari koagulopati, hipotermia maupun asidosis, menghindari gagal organ, merestorasi dari lost blood volume, dan menurunkan kejadian mortalitas pada pasien. Nah, jika terjadi hipoperfusi, maka tubuh akan melakukan kompensasi berupa metabolisme anaerobik, yaitu metabolisme tanpa menggunakan oksigen, di mana produk yang akan dihasilkan berupa laktat. Sehingga tubuh akan over terhadap laktat, terjadilah asidosis laktat. Asidosis laktat ini akan berkembang menjadi koagulopati dan disfungsi enzim, mengganggu mekanisme kerja daripada enzim, sehingga proses di dalam tubuh juga akan terganggu. Kemudian bisa terjadi malfungsi dari natrium kalium pump yang dapat menimbulkan cellular swelling dan juga kematian pada sel. Sedangkan kondisi ini pun dapat berkembang menjadi hipotermi, yang mana akan semakin meningkatkan kebutuhan oksigen, sehingga ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen akan semakin signifikan. Dan juga dapat menimbulkan koagulopati, sehingga kejadian mortalitas akan semakin tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan klasifikasi dari shock hipovolemik, mulai dari kelas pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat, yang dibedakan berdasarkan dari blood loss persentasenya dalam mililiter. Dibedakan pula berdasarkan dari blood pressure-nya, baik sistolik maupun diastolik. Dibedakan pula berdasarkan pulsasinya. Dibedakan pula berdasarkan capillary refill time-nya, berdasarkan respiratory rate, berdasarkan dari ekstremitasnya, serta dari status mental pada pasien tersebut. Semakin meningkat kelasnya, maka kondisi daripada pasien yang mengalami shock hipovolemik itu semakin parah. Dari tadi saya berbicara tentang shock hipovolemia atau shock hipovolemik. Sebenarnya shock hipovolemik itu apa? Jadi, shock sendiri ini merupakan suatu sindrom klinis. Jadi, kumpulan dari gejala klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik yang ditandai dengan kegagalan dari sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital di dalam tubuh kita, seperti pada brain, pada kardiak, pada ginjal, dan lain sebagainya. Sedangkan shock hipovolemik itu merupakan bentuk dari suatu sindrom klinis yang terjadi yang menggambarkan suatu keadaan berkurangnya perfusi organ dan juga oksigenasi jaringan yang disebabkan oleh karena gangguan dan kehilangan akut dari darah ataupun cairan tubuh yang disebabkan oleh berbagai keadaan ataupun etiologi. Termasuk trauma ini merupakan salah satu bentuk etiologi yang dapat menimbulkan hilangnya suatu cairan maupun darah daripada tubuh seseorang yang akan menyebabkan berkurangnya perfusi dari organ dan oksigenasi jaringan. Pada gambar di kanan kita bisa lihat ini merupakan patofisiologi dari shock hipovolemik, di mana ketika terjadi hipovolemia, yaitu kondisi di mana cairan ataupun darah di dalam tubuh itu berkurang, maka hal ini dapat menimbulkan penurunan dari venous return, yang nantinya juga akan menyebabkan penurunan dari prelude, yang menyebabkan penurunan dari cardiac output. Kondisi ini akan menimbulkan hipotensi pada pasien. Nah, hipotensi itu menyebabkan perfusi menjadi gagal dan juga menyebabkan hipoksia pada jaringan. Karena darah ataupun cairannya berkurang, sehingga oksigenasi pun tentu akan berkurang. Sehingga akan timbul disfungsi organ jika terus berlanjut. Dan akhirnya dapat menimbulkan multi-organ failure. Lalu dalam literatur pun disebutkan bahwa peranan dari pre-hospital trauma care itu sangat penting. Di mana tujuan dari pre-hospital trauma care adalah untuk menghentikan perdarahan, sehingga darah yang keluar atau kehilangan darah itu dapat dibatasi dan tidak terlalu masif atau tidak berkelanjutan.
Selain itu, initial resuscitation atau resusitasi awal yang diberikan saat pre-hospital ini dapat menjaga status mental dari pasien, pulsasi perifer, dan juga pada akhirnya dapat mengklasifikasikan shock hipovolemik menjadi yang lebih rendah. Kemudian, dapat memberikan transportasi ke rumah sakit atau pelayanan medis terdekat yang definitif dengan cepat, serta dapat memberikan administrasi cairan intravena sesegera mungkin di tahapan atau stage pre-hospital, sehingga kondisi ini dapat menurunkan mortalitas, terutama pada kasus-kasus dengan transportasi yang lama, terutama juga pada kasus-kasus major injury yang mana mekanisme hilangnya darah itu tentu akan sangat masif dan dalam hitungan menit, serta rural setting atau pada area-area yang memang di pedesaan atau jauh dari pusat pelayanan medis. Jadi administrasi cairan intravena sesegera mungkin itu baik dalam proses prehospitalnya. Lalu tujuan dan prinsip resusitasi cairan itu sebenarnya apa? Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk mengkontrol perdarahan yang terjadi, untuk merestorasi volume darah yang telah hilang, untuk memulihkan perfusi jaringan dan juga fungsi organ, dan untuk mentargetkan sistolik minimal yang dapat dicapai, tergantung dari tipe traumanya. Pada pasien dengan trauma penetrasi oleh benda yang tajam, maka target sistoliknya adalah 60-70 mmHg. Sedangkan pada pasien dengan trauma tumpul tanpa disertai dengan traumatic brain injury, target sistoliknya adalah 80-90 mmHg. Dan pada trauma tumpul dengan TBI itu adalah 100-110 mmHg. Nah, administrasi cairan itu akan sangat bermanfaat jika disertai dengan adanya peningkatan stroke volume yang pada akhirnya akan meningkatkan cardiac output. Nah, ada beberapa pasien yang menunjukkan fluid responsif atau berespon terhadap pemberian cairan, yang mana bisa kita assess di mana terjadi peningkatan dari stroke volume ketika telah diberikan suatu fluid challenge sebesar 500 cc kristaloid, paling tidak 10%. Lalu bagaimana pemilihan cairan resusitasi? Jadi pemilihan cairan resusitasi ini harus memenuhi kriteria di bawah ini, seperti memenuhi volume intravaskular dengan cepat, memprediksi volume yang diperlukan dengan tepat, memiliki komposisi yang sama dengan cairan ekstraseluler, dimetabolisme dan juga diekskresikan dengan sempurna, tidak menyebabkan efek samping metabolik dan sistemik yang negatif, murah sehingga tidak membebani pasien, serta memiliki hasil atau outcome klinis yang baik. Hanya saja, sampai saat ini belum ada cairan yang memenuhi semua kriteria di atas, sehingga kita sebagai klinisi itu harus mampu memilih dan juga menentukan modalitas cairan yang paling cocok dan juga tepat pada kondisi pasien tertentu, yang kita dapat assess berdasarkan kondisi pasien, ketersediaannya di tempat kita bekerja, dan juga kebijakan dari rumah sakit terkait. Ada beberapa jenis cairan yang umum digunakan, seperti golongan kristaloid, koloid, maupun dalam bentuk blood product atau transfusi darah. Ini merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik dari cairan resusitasi. Jadi yang paling umum digunakan itu memang kristaloid dan juga koloid. Kristaloid contohnya adalah normal salin, Ringer laktat, Hartmann solution, dan juga plasmalid. Sedangkan koloid misalnya adalah albumin dan juga dextran serta gelatin. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa komponen-komponen yang terkandung di dalam tiap cairan resusitasi. Jadi mereka mengandung elektrolit dan juga cairan yang dibutuhkan oleh tubuh yang akan konsentrasinya berbeda-beda. Sehingga nantinya cairan resusitasi ini tentu akan memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan kita harus sesuaikan dengan kondisi klinis daripada pasiennya. Kira-kira target apa yang ingin kita capai dengan pemberian resusitasi cairan tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan kira-kira kandungan apa yang akan kita berikan, sehingga pemilihan daripada cairan resusitasi ini menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien. Nah, ini merupakan tabel yang menggambarkan komponen dari kristaloid yang saya ambil dari buku Morgan. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa contoh dari kristaloid yang lebih lengkap dengan berbagai kandungannya. Misalnya yang paling umum itu adalah normal salin. Normal salin ini merupakan salah satu bentuk cairan kristaloid yang sifatnya isotonis, di mana dia mengandung natrium
dan juga klorin. Sedangkan untuk Ringer laktat, dia merupakan cairan isotonis yang mengandung natrium, klorida, kemudian ada kalium dan juga kalsiumnya, serta laktat. Ya, jadi komponennya memang lebih kompleks dibandingkan normal salin. Tapi ada beberapa kondisi-kondisi di mana kita lebih prefer menggunakan normal salin dan tidak menggunakan Ringer laktat. Misalnya pada pasien dengan brain edema atau edema pada bagian brain atau otaknya. Biasanya tata laksana resusitasinya dengan menggunakan normal salin. Karena normal salin ini biasanya dia meskipun isotonis, dia cenderung slight hipertonis sehingga lebih bermanfaat dibandingkan pemberian dengan Ringer laktat. Kemudian strategi resusitasi cairan itu bagaimana? Strateginya adalah kita dapat memberikan immediate aggressive fluid resuscitation, jadi memberikan resusitasi cairan yang agresif sesegera mungkin. Hal ini dapat merestorasi volume sirkulasi serta menjaga perfusi daripada organ dengan baik. Kemudian, dapat mendislodge soft clot atau menghilangkan soft clot yang terjadi, kemudian menyebabkan koagulopati dilusional akibat pemberian dari suatu volume resusitasi cairan ini, yang mana kondisi ini dapat menimbulkan peningkatan perdarahan dan berakhir dengan mortalitas juga, sehingga harus diperhatikan dan juga hati-hati agar tidak terjadi koagulopati dilusional. Cairan kristaloid yang diberikan dalam volume besar ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi. Jadi bukan berarti pada seseorang yang memang memerlukan tindakan resusitasi cairan ini, jika kita berikan dalam volume besar itu memiliki efek yang lebih baik. Tapi ingat bahwa cairan ini merupakan bagian dari medikasi. Jadi ada dosisnya. Ada tata laksana yang tepat, tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu sedikit. Jadi harus sesuai dengan keperluan yang diperlukan. Nah, jika pemberian kristaloid terlalu berlebihan, maka ini dapat menimbulkan resuscitation injury, komplikasi dari gastrointestinal dan juga kardiak, peningkatan tekanan dari kompartemen ekstremitas, gangguan koagulasi, hipotermia, dan abdominal compartment syndrome. Terdapat dua strategi dalam menghindari clot disruption atau gangguan dari clotting dan koagulopati dilusional yang terjadi. Seperti yang pertama, menunda strategi resusitasi. Jadi cairan ini kita berikan pasca perdarahan terkontrol. Atau yang kedua dengan memanfaatkan teknik permissive hypotension strategy. Jadi cairan ini kita berikan untuk meningkatkan systolic blood pressure tanpa mencapai normotensi. Namun kondisi dari permissive hypotension strategy ini merupakan kontraindikasi pada kasus-kasus traumatic brain injury. Pada pasien trauma penetrasi disertai dengan hipotensi, yaitu systolic blood pressure-nya pada saat pre-hospital di bawah 90 mmHg, kita harus tunda resusitasi karena dinyatakan dalam berbagai literatur bahwa menunda resusitasi ini lebih baik survivalnya pada pasien dibandingkan memberikan resusitasi sesegera mungkin. Kemudian, low volume fluid resuscitation saat permissive hypotension. Jadi, ketika melakukan strategi permissive hypotension, memberikan volume cairan resusitasi serendah mungkin, ini dapat menimbulkan terjadinya low tissue perfusion. Jadi, perfusi ke jaringannya memang rendah, tapi adekuat dalam waktu yang singkat. Dan jika permissive hypotension ini dilakukan secara prolong, yaitu mencapai 8 jam ke atas, maka ini dapat menyebabkan suatu kondisi di mana meningkatkan stres metabolik serta hipoksia dan mortalitas juga. Jadi harus diperhatikan. Selain itu, rekomendasi internasional juga mengatakan bahwa restrictive volume replacement untuk mencapai target blood pressure sampai perdarahan terkontrol itu baik. Kemudian pada traumatic hemorrhagic shock, permissive hypotension ini aman dan juga layak untuk digunakan. Kemudian menurunkan mortalitas juga. Nah, pemberian kristaloid dalam jumlah yang besar ini tidak disarankan dan seharusnya diadministrasikan secara hati-hati. Karena tadi, seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa pemberian kristaloid dalam jumlah besar itu memiliki konsekuensi yang buruk dan berakhir dengan mortalitas. Pada kasus transportasi dari pelayanan prehospital itu di bawah 10-15 menit, maka menunda resusitasi adalah pilihan yang terbaik. Namun, jika lebih dari 10-15 menit, maka mortalitas mungkin akan lebih meningkat. Sehingga pilihannya adalah kita dapat memberikan kristaloid volume rendah dan basic atau advanced lab support intervention. Itu akan memberikan manfaat yang lebih baik. Kemudian, resusitasi hemostatik dengan blood product dan juga darah ini dapat meminimalisir terjadinya koagulopati, mencegah koagulopati dilusional, memperbaiki dari survival pasien.
dapat diberikan berupa komponen plasma, trombosit, sel darah merah dengan rasio 1:1:1, disertai dengan pemberian agen antifibrinolitik seperti asam tranexamat, selain membatasi penggunaan daripada kristaloidnya. Kristaloid yang umum digunakan adalah ringer laktat dan juga normal salin. Serta, di sisi lain, untuk protein koloid sendiri itu contohnya adalah albumin dan gelatin, sedangkan koloid yang non protein misalnya adalah starsis dan juga dextran. Lalu kita akan berbicara dan membahas mengenai kristaloid versus koloid. Nah, albumin versus normal salin. Jadi albumin ini merupakan representasi dari koloid, sedangkan normal salin merupakan representasi dari kristaloid. Volume cairan albumin dan juga normal salin dengan rasio 1:1,4. Dari situ kita bisa melihat bahwa untuk mencapai suatu efek yang sama diperlukan rasio 1 albumin dengan 1,4 normal salin, sehingga untuk mencapai efek yang sama kita akan memerlukan lebih sedikit koloid dibandingkan dengan penggunaan kristaloid. Kemudian pada pasien dengan traumatic brain injury, mortalitas akan lebih tinggi jika kita berikan tata laksana dengan albumin, dalam hal ini adalah koloid, dibandingkan dalam pemberian kristaloid berupa normal salin. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemberian dari normal salin itu akan memberikan manfaat lebih baik pada kondisi traumatic brain injury, karena kemungkinan untuk terjadinya brain edema itu sangat tinggi yang dapat meningkatkan tekanan dari intrakranial daripada pasien. Nah, pada pasien trauma yang memerlukan lebih dari 10 sel darah merah disertai dengan adanya suatu control surgery atau DCS, maka permissive hypotension disertai dengan pemberian salin hipertonis ini dapat mengurangi kebutuhan cairan, menurunkan sampai 30 hari mortalitas, meningkatkan urin output dan menurunkan resiko dari ARDS, sepsis, gagal organ dibandingkan dengan resusitasi standar dengan kristaloid isotonis. Nah, rekomendasi cairan yang dapat diberikan adalah untuk pemberian kristaloid, dia memiliki beberapa kelebihan seperti tersedia lebih banyak dan juga biasanya lebih murah, dan lebih direkomendasikan pada kasus-kasus TBI atau traumatic brain injury, dan resusitasi inisial pada pasien dengan trauma. Jadi banyak sekali sebenarnya literatur termasuk di buku Morgan yang menyebutkan bahwa kristaloid ini menjadi pilihan sebagai suatu resusitasi inisial pada kasus-kasus yang memerlukan resusitasi cairan. Pada ringer laktat, ini direkomendasikan sebagai suatu cairan pada kondisi-kondisi shock hemorrhagic, karena dia less inflamatif dan juga disfungsi imunnya rendah serta mortalitasnya rendah. Sedangkan pada hipertonik salin itu lebih direkomendasikan pada brain edema, pada traumatic brain injury dan juga perdarahan masif. Dan pada hipertonik salin ini dia berkontribusi dengan gagal ginjal sehingga dapat menurunkan kebutuhan cairan dan berhubungan dengan interstitial fluid overload maupun RDS. Sedangkan untuk koloid sendiri ini tetap berada di intravaskular dalam kondisi yang lebih lama. Jadi pemberian dari koloid ini biasanya dapat meningkatkan atau mengisi expand dari volume plasma itu lebih cepat jika kita memerlukan pemenuhan dari cairan intravaskular dalam waktu yang singkat. Dan selain itu, koloid ini dia dapat mencapai tujuan yang sama untuk efek yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan pemberian kristaloid. Biasanya dengan perbandingan 1:3. Kemudian untuk koloid ini, dia biasanya lebih mahal dan manfaat survivalnya biasanya lebih rendah. Rekomendasi dari pemberian koloid ini itu tidak bisa toleransi dengan volume kristaloid dalam jumlah besar. Jadi pasien-pasien seperti itu kita dapat berikan koloid serta adanya concern atau perhatian terhadap overload, maka kita bisa berikan golongan dari kristaloid dibandingkan pemberian daripada koloid. Kemudian albumin kontraindikasi pada kasus-kasus TBI seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi hindari. Dan hati-hati dalam menggunakan koloid ini pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal karena dapat meningkatkan resiko dari kidney injury. Nah, ini merupakan tabel yang memberikan gambaran berupa kelebihan dan kekurangan dari cairan resusitasi masing-masing. Seperti misalnya ringer laktat, dia inexpensive atau artinya tidak mahal, murah, dan biasanya dia physiologic electrolyte mix. Kemudian, dia juga memberikan efek berupa dilute blood atau mendilusi darah, sehingga akan memberikan resiko perdarahan sebenarnya dan koagulopati. Kemudian, mengandung kalsium, sehingga sangat mungkin untuk menyebabkan clot pada darah tersebut.
Sedangkan untuk kristaloid isotonis lainnya misalnya adalah plasmalit, itu juga memiliki efek physiologic electrolyte mix dan mendilusi komposisi daripada darah dan murah. Sedangkan untuk koloid misalnya itu adalah hypertonic salin, ya. Jadi dia dapat memberikan efek berupa rapid volume expansion. Jadi jika kita memerlukan pemenuhan dari volume intravaskular dalam waktu yang cepat, kita bisa pilih golongan dari koloid ini seperti hypertonic salin. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang perlu kita jadikan sebagai concern, seperti dia dapat mengeksaserbasi bleeding, ya, karena dia rapid increase in blood pressure. Kemudian prinsip dari restorasi cairan dengan cairan resusitasi. Jadi, pada awal resusitasi, itu tujuannya adalah untuk mengembalikan volume perdarahan yang telah hilang. Itu adalah yang paling penting. Teknik hemodilusi dengan cairan pengganti berupa darah merupakan cara yang cukup efektif untuk digunakan. Namun, seringnya, kristaloid menjadi pilihan pertama sebagai initial resuscitation dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena kristaloid ini murah, tersedianya cepat, aman digunakan, dan bermanfaat dalam teknik hemodilusi. Nah, jika perdarahan terus berlanjut atau diprediksi tidak dapat dihentikan dengan cepat, maka surgery atau referral facility untuk damage control resuscitation itu diperlukan atau DCS. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan pada prinsip tata laksana resusitasi cairan pada pasien dengan trauma itu adalah menstop atau menghentikan perdarahannya. Karena percuma saja jika kita merestorasi cairan atau volume cairan pada pasien dengan resusitasi cairan, sedangkan perdarahannya masih terus berlanjut, itu sama dengan kita melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi prinsipnya adalah hentikan perdarahan, perbaiki hemodinamik, dan tidak memperburuk dari fungsi koagulasi yang terjadi dengan strategi yang sudah saya cantumkan di atas, bagaimana menghindari strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya koagulopati hemodilusional. Nah, hasil dari terapi shock ini dapat berupa good response, yaitu perbaikan sirkulasi, normal voleme, dan perdarahannya berhenti. Transient response berupa perbaikan sirkulasi dan kemudian memburuk kembali, masih hipovolemi dan perdarahan berlanjut. Dan no response jika sirkulasi tidak ada perbaikan meskipun dengan resusitasi cairan yang sudah adekuat, masih mengalami hipovolemi dan perdarahan terus berlanjut. Perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan damage control resuscitation pada kasus transient response maupun no response, seperti damage control surgery, permissive hypotension, maupun hemostatic resuscitation. Lalu bagaimana manajemen cairan post-resusitasi? Apakah setelah post-resusitasi pasien dapat dibiarkan begitu saja? Jadi ada beberapa manajemen dan prinsip manajemen yang perlu kita perhatikan post-resusitasi. Jadi resusitasi ini tidak boleh terlalu berlebihan atau over, atau tidak boleh tidak adekuat karena dapat bersifat fatal. Fase post-resusitasi ini merupakan periode setelah koagulopati itu dapat teratasi, aliran mikrosirkulasi teratasi, dan parameter hemodinamik telah stabil, di mana ditandai dengan adanya systolic blood pressure mencapai di atas 100 mmHg, dan mean arterial pressure-nya di atas 65 mmHg pada sebagian besar pasien dewasa. Nah, cairan pemeliharaan itu harus diberikan tetap pada pasien atau maintenance, untuk memaintenance dari kondisi pasien, sehingga tetap berada di intravaskular dan menghindari edema jaringan. Nah, pada fase ini, kristaloid itu digunakan sebagai cairan suplementasi dan administrasi obat-obatan. Cairan yang digunakan untuk administrasi dari obat-obatan dan juga nutrisi ini tidak boleh lebih dari 2 ml per kilogram berat badan per jamnya untuk menghindari konsekuensi atau efek samping yang timbul. Balance fluid itu akan lebih baik daripada 0,9% normal salin. Concernnya di sini adalah jika pada pasien-pasien yang kemungkinan mengalami natrium dan juga klorida overload. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan acuan dari pembuatan dan penjelasan mengenai resusitasi cairan pada pasien dengan trauma. Sekian presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat belajar.